kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Tak lupa, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua merupakan umat Nabi yang kelak akan mendapatkan pertolongan dan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bu Putri, sekarang Bu Putri ada di kelas 6, akan menyampaikan kutub yang berjudul Hikmah Berbakti Kepada Orang Tua. Kalian tahu tidak, tadi pagi sudah melihat kutub yang disampaikan Mbak Nisa tentang apa? Ya, betul sekali. Mbak Nisa tadi menyampaikan kutub tentang hikmah bakti kepada orang tua. Tapi kenapa ya kita harus berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua itu sudah ada loh di dalam Al-Quran dan sangat ditekankan dalam Islam. Sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita, baik pada ayah maupun ibu. Karena Islam mengajarkan kita dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada orang tua. Taat dan berbakti kepada orang tua adalah sikap dan perbuatan yang sangat terpuji. Pentingnya seorang anak untuk meminta doa restu dari kedua orang tuanya pada setiap keinginan dan kegiatannya, karena restu Allah disebabkan oleh restu orang tua. Orang yang berbakti kepada orang tua, insya Allah doanya akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Apalagi jika kamu ingin melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti menjadi orang yang hebat, menjadi anak soleh-soleha, cita-citanya tercapai, mau membantu orang-orang kesusahan. Bisa saja sayang, asal kalian selalu meminta doa restu kepada orang tua kita, ya. Sebagaimana menurut Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwa bakti kepada orang tua ada 3 yang harus dipenuhi. Yang pertama, mentaati segala perintah orang tua kecuali dalam hal maksiat ya dan hal yang buruk. Yang kedua, menjaga amanat harta yang dititipkan oleh orang tua dan kalian harus menjaganya ya. Yang ketiga, membantu dan menolong orang tua bila mereka membutuhkan. Dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Birrul walidain dapat diartikan sebagai perbuatan baik pada orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Menurut Urwah bin Zubair, seseorang harus selalu mentaati kedua orang tuanya. Hal ini terdapat pada surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dari ayat-ayat Allah tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada orang tua. Maka Allah menggandengkan perintah tauhid dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Hal tersebut menandakan bahwa berbakti kepada orang tua adalah sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh seorang muslim. Tidak hanya menjadi perintah bagi seorang muslim saja untuk mentaati dan berbuat baik pada orang tuanya, melainkan berbakti pada orang tua memiliki beberapa keutamaan, yaitu yang pertama, berbakti pada orang tua setara dengan jihad. Dalam suatu hadis Rasulullah disebutkan bahwa perintah berbakti kepada orang tua sama pentingnya dengan berjihad, seperti cerita-cerita yang ada di zaman Rasulullah ya. Dan yang kedua, perbuatan yang dicintai Allah itu ternyata Rasulullah sama mencintai perlakuan birrul walidain. Nah, seperti contohnya kalian sopan kepada orang tua kita, terus tidak pernah bentak-bentak. Nah, itu salah satu contohnya. Yang ketiga, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa ridho Allah tergantung kepada ridho
kepada kedua orang tuanya. Dan apabila seseorang mendapat kebaikan dan kemudahan dalam perkaranya itu karena perbuatan baik dan baktinya kepada orang tuanya. Jadi kita harus berbakti kepada orang tua dan berusaha merawat mereka dengan sebaik mungkin. Selagi orang tua kita masih ada ya, insya Allah akan menghilangkan segala kesulitan hidup yang kita alami. Amin. Dan yang kelima, diluaskannya rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dengan bersilaturahmi dapat memperpanjang rezeki dan memanjangkan umur seseorang. Dan silaturahmi yang paling utama adalah dengan orang tua dan senantiasa berbuat baik kepada mereka. Jika kalian tinggal jauh dengan orang tua, nah sebagai anak hendaknya kalian harus selalu berkomunikasi dan sekali-sekali mengunjunginya ya. Dan keenam, memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Sebagai seorang anak yang berbuat durhaka pada orang tuanya, maka surga haram baginya. Dan sebaliknya, mereka yang berbakti kepada orang tuanya, Allah menjanjikan surga bagi mereka. Dan tidak hanya itu, dosa-dosa yang dilakukan seseorang di dunia mungkin akan mendapatkan balasannya di akhirat. Namun, dosa yang dilakukan seseorang kepada orang tuanya di dunia, hukumnya tidak hanya ia dapatkan di akhirat saja, melainkan disegerakan hukumannya di dunia, yaitu berupa azab. A'udzubillah min dzalik, jangan sampai ya sayangnya seperti itu. Nah, kalian semua sudah tahu kan banyak sekali hikmah dari berbakti kepada orang tua. Keridhaan Allah bisa memasukkan kita ke dalam jannah. Karena ridho Allah adalah dari keridhaan orang tua. Selain itu, dengan berbakti kepada orang tua, insya Allah memudahkan kita meraih cita-cita di dunia. Karena jika orang tua ridho dan mendoakan kebaikan untuk kita, maka doa-doa mereka langsung tersampaikan kepada Allah. Dan insya Allah terjabah. Amin. Tetap semangat ya sayang. Alhamdulillah, sekian kultum dari Bu Putri, semoga bermanfaat. Kita tunggu kultum yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Bu Vivi, yaitu tentang saling menasihati dalam kebaikan. Oke, sekian kultum dari Bu Putri. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.